Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga hari ini kita masih dapat memuji, mengagungkan Tuhan. Kita akan segera memulai seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dengan kita bersaat teduh. Amin. Kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita selalu nyata di hari-hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengkidungkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasihnya Tuhan Allah. Tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. Jemaat Tuhan dimohon berdiri, kita menyanyikan ayat yang kedua. Bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah, minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasihnya sungguh tak terduga, anugerah yang tebuskan tetap hidup saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malam dan saleh-salehnya. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah ada batasnya, menuntun kami, memimpin kami. Bahkan kesetiaan Tuhan senantiasa melindungi kami sekaliannya. Saat ini ya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Suci, kuduskan dan layakkan kami Bapa, sehingga seluruh penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Untuk itu Bapa di sorga, hamba tabiskan ibadah kami pada saat ini. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada usainya jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di bulan yang baru, bulan Juni, dan Tuhan terus memelihara kita. Karena kasih Tuhan bagi kita, Ia telah mati di kayu salib untuk kita. Nyanyian Kemenangan Iman 230 akan kita lakukan bersama. Di salib baru celik mataku. Ku beranilah ya Tuhanku mengaku nama-Mu. Ku beranilah ya Tuhanku mengaku nama-Mu, melawan sekalian musuh-Mu.
masyurkan namamu. Disalib, disalib, baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Muhalisku yang ku kenal, ku harap padanya. Janjiannya tentu kekal selama-lamanya. Disalib, 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 baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu, aku sepanjang harilah senang. Kita akan membuka nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lukas 6 ayat yang ke-36, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita merespon nats pembimbing ini dengan mengkidungkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 212 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Ayat yang kedua, jemaat Tuhan dimohon berdiri. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristiani. Sama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kesaksian pujian, kita nyanyikan bersama
Satu pujian bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Wek Ramedue. kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersandar
manusia sedang bertarung nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di balan mata. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Terima kasih untuk WK Rame 2 yang telah mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Kita diberkati. Kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaikan tanah yang kering, kita merindukan aliran air Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita. Kita nyanyikan pujian ini bagaikan tanah kering. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. kita ulangi pujian ini. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku,
hembuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Pulihkanku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan boleh mengizinkan kami memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyampaikan kesaksian kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Di bulan yang ke-6 ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih menyertai akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih dan pimpinan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa di sorga, kami akan siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mengurapi kami sekaliannya, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Papa Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita ada di bulan yang ke-6 tahun 2020 dan kita masih ada di dalam tema besar kita, gereja yang menghasilkan buah-buah roh. Dan untuk bulan yang ke-6 ini kita akan belajar tentang buah roh kemurahan. Untuk itu pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Papa, mama, saudara-saudara, demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang percaya yang masih setia membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah tema, yaitu keberanian orang percaya menyatakan kemurahan hati. Keberanian orang percaya menyatakan kemurahan hati. Bapak, mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemurahan hati sesuai dengan pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan hati memiliki pengertian yaitu suka atau mudah memberi. Suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih hati, suka menolong, atau juga biasa disebutkan sebagai baik hati. Berarti kemurahan hati itu sendiri adalah pribadi yang memiliki hati yang peduli kepada sesamanya tanpa memandang siapapun dia yang dia pedulikan. Bahkan orang yang dianggap musuh atau yang memusuhinya, dia sanggup untuk mempedulikannya. Bapak, mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melakukan sebuah tindakan kemurahan hati kepada orang lain sepanjang kehidupan kita? Pasti Bapak, mama, saudara-saudari pernah melakukan hal itu. Tentunya ada pengaruhnya bagi kita ataupun bagi orang yang kita perbuat tentang kemurahan hati itu sendiri. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dianggap sebagai orang yang mengasihi. Kita akan dianggap sebagai orang yang baik, orang yang peduli. Dengan jelas itulah yang akan menjadi cerita hidup orang lain terhadap kita. Orang akan menceritakan bagaimana dia merasakan bahwa saya mengasihi dia atau dia mengasihi saya.
Setiap kemurahan hati yang kita lakukan adalah sebuah ketulusan atau keikhlasan kepada orang lain dalam hidup kita. Orang percaya akan mampu untuk melakukan atau membuktikan kemurahan hatinya kepada orang lain. Orang percaya akan dimampukan. Karena apa, saudara? Karena kita memiliki Yesus yang telah mengajarkan kita untuk memiliki kemurahan hati itu sendiri, seperti di dalam nats pembimbing kita tadi yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Saudara, pertanyaan bagi kita, mengapa orang percaya harus berani menyatakan kemurahan hatinya? Mari kita melihat di bahagian yang pertama, ayatnya yang ke-33, yaitu alasan yang pertama di sini adalah karena hatinya tergerak oleh belas kasihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Papa mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang orang Samaria telah menjadi cerita yang sangat terkenal karena menunjukkan bukti hidup bahwa siapa saja punya peluang untuk berbuat baik. Ya, di dalam ayatnya yang ke-33 ini sangat jelas. Ya, hati orang Samaria tergerak oleh belas kasihan terhadap sesamanya. Papa mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang akan tega meninggalkan orang yang mengalami kekerasan, dirampok, bahkan mengalami kondisi-kondisi yang sangat-sangat parah pada saat itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya inisiatif untuk menolong orang lain dalam kondisi seperti itu. Setiap orang punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang terbaik, yang berguna bagi pribadi yang mengalami kesusahan. Kita melihat yang lewat pertama, di situ ada imam. Saudara, dia sangat terkenal, seorang imam yang melakukan atau yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan kondisi itu, bahkan dia tidak mempedulikannya. Seorang Lewi adalah pribadi-pribadi yang boleh dipersiapkan oleh Allah, orang-orang yang dihargai. Tetapi ketika dia melihat kondisi itu, dia berlalu. Ini adalah situasi yang sesungguhnya ketika mungkin orang yang mengalami kekerasan itu tahu, pasti dia akan punya penilaian tersendiri bagi orang-orang ini. Sehingga saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada ahli Taurat itu supaya dia benar-benar memahami siapa orang-orang yang menjadi sesamanya. Tibalah orang Samaria yang melintas dalam perjalanannya saat itu. Dia melihat orang ini. Dia melihat pribadi yang mengalami kekerasan ini setelah ditinggalkan oleh para penjahat pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita melihat mengapa Tuhan Yesus menekankan kehidupan orang Samaria sebagai contoh dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Yahudi, orang Samaria, mereka adalah orang yang tidak bisa dianggap. Mereka bukanlah pribadi yang ada dalam bahagian karya keselamatan. Orang Yahudi sangat berbangga dengan kondisi itu, sehingga memandang bahwa ketika orang Samaria tampil, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau menegaskan di sini bahwa setiap orang dari kalangan manapun mampu untuk melakukan yang terbaik tatkala hatinya digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia bisa berbelas kasihan. Belas kasihan adalah hal utama yang menuntun setiap pribadi untuk bisa menolong orang lain. Belas kasihan orang Samaria ini tanpa embel-embel Bapak Ibu. Tidak ada maksud lain, tetapi benar-benar ketulusan hati yang ia kerjakan bagi orang yang menderita tersebut. Pribadi yang tergerak oleh belas kasihan untuk menunjukkan kemurahan hati adalah setiap pribadi yang tidak suka minta perhatian. Kita melihat kondisi manusia saat ini, ketika dia mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, suka sekali untuk minta perhatian, menunggu pujian-pujian yang keluar dari orang itu, dan dia mulai bangga. Pada akhirnya dia mulai sombong. Dia tidak tahu bahwa iblis sedang mengintip dia untuk menjatuhkan dia, sekalipun dia sedang berbuat sesuatu kebaikan. Melakukan sesuatu untuk minta dipuji, disanjung. Bahkan orang katakan kalau sudah dipuji, kalau sudah disanjung, dia sudah tidak berpijak lagi di tanah, antara langit dan bumi sudah. Padahal dia tidak tahu sebentar dia akan jatuh oleh karena kesombongan itu. Melakukan kebaikan supaya diagungkan oleh orang lain. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan ketika kita punya kemurahan hati. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita memiliki sikap bagaimana kita mengasihi atau bagaimana kita menyayangi orang lain dalam hidup ini. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus menjadikan kita berkat. Kita dipuji dan tidak dipuji, kita tetap bermurah hati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita bermurah hati, jikalau kita bisa menolong, jikalau kita bisa untuk peduli, jikalau kita bisa untuk berbuat baik, lalu kita mulai membicarakan bahwa orang lain tidak bisa berbuat seperti saya. Saudara, saya mau katakan bahwa kemurahan hati kita itu tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak ada gunanya, sekalipun orang itu tertolong. Ya, kita menolong orang lain, lantas kita katakan, saya saja yang bisa, dia tidak bisa. Begitu dia. Saudara, semua hal kebaikan kita di hadapan Tuhan menjadi tidak berguna. Karena apa? Karena berbuat baik kita mencari atau membicarakan kelemahan orang lain yang tidak bisa berbuat baik seperti kita. Apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan taruh untuk kita berbelas kasihan, kerjakanlah itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan.
Papa mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat alasan yang kedua. Mengapa orang percaya harus berani menyatakan kemurahan hatinya? Hal yang kedua di dalam ayat yang ke-34, yakni karena dirinya menyadari bahwa orang lain adalah bagian hidupnya yang patut diperhatikan. Papa mama saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai makhluk sosial, maka kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Saya tidak bisa hidup untuk diri saya sendiri. Sesungguhnya kita membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita dalam hidup ini. Kemurahan hati teraplikasi dalam kehidupan kita tanpa memandang siapa orang yang kita tolong. Kita tidak pilih-pilih siapa dia. Ketika kita mungkin harus memperhatikan orang itu, mari kita melakukannya. Perhatian kita, doa kita adalah sebuah sikap bagaimana orang lain akan merasa dipedulikan dalam hidup kita. Kita tidak mencari-cari alasan, ya. Tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan sudah taruh, bagaimana kita sanggup untuk memperhatikan orang lain, bahwa orang lain adalah bahagian kehidupan saya, kita mau untuk mengerjakan itu. Bahkan doa saja pun menjadi sebuah hal yang indah, yang dirasakan bahwa kita sedang bermurah hati kepadanya. Ada orang yang selalu mengatakan bahwa ketika engkau berdoa untuk saya, itu sudah terlalu cukup bagi saya. Ketika engkau berdoa untuk saya, itu adalah sesuatu yang menguatkan saya. Banyak orang dikuatkan, diteguhkan ketika kita mendoakan mereka. Itu adalah bukti bagaimana perhatian kita. Orang yang berani menyatakan kemurahannya kepada sesamanya, bagaimana perhatiannya juga melalui doa. Dia kerjakan itu untuk meneguhkan orang lain. Apa yang ada pada kita yang mampu kita lakukan, itulah yang kita nyatakan kepada sesama. Apa yang ada pada kita, itulah yang kita buktikan kepada sesama kita. Kita tidak akan memaksakan diri kita untuk melakukan yang lebih jikalau itu tidak bisa kita jangkau. Jangan Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak bisa jangkau itu, jangan kita lakukan. Kalau kita terpaksa melakukan itu, jangan kita lakukan. Kalau kita mencari nama, jangan kita lakukan. Kalau kita mencari sanjungan, jangan kita lakukan. Tetapi sesungguhnya perhatian kita yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kemurahan, itulah yang Allah inginkan. Saudara, Tuhan melihat kita ketika kita bermurah hati kepada orang lain. Tuhan menilai kita, apakah benar-benar perhatian kita tertuju kepada orang itu. Dan kita katakan, saya lakukan ini benar-benar untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau kita katakan, saya lakukan ini karena saya banyak uang, saya lakukan ini karena saya hebat, saya lakukan ini karena orang lain tidak bisa buat, saudara, berhenti untuk melakukan itu. Karena apa? Karena Tuhan yang menilai kita. Karena Tuhan yang memberi perhatian kepada kita dalam hidup ini. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita minta pujian, otomatis orang yang kita tolong, orang yang kita perhatikan akan mengungkapkan itu dengan tulus kepada kita. Pasti dia akan katakan tanpa kita menyuruh dia, ya. Kecuali seorang anak kecil
yang kita mau ajar dia. Misalnya kita ajar terima kasih, ya. Tanpa kita minta saudara kepada orang yang benar-benar kita perhatikan, dia akan dengan tulus mengungkapkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan orang lain berdasarkan kemurahan hati dan lahir dari kasih Kristus yang abadi yang ada pada kita. Kerjakan itu berdasarkan kasih Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, jikalau saudara melakukannya atas keegoisan, atas pikiran saudara semata, berhenti melakukannya. Karena itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Segala sesuatu yang kita perbuat, firman Tuhan katakan, lakukanlah itu seperti yang kau lakukan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan, lalu kita membuat perhitungan saudara, untung baik Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dalam masa anugerah ini. Ya. Kalau tidak saudara, dia akan hampurkan segala sesuatu yang menjadi kemampuan kita tatkala kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kemurahan hati yang ada pada kita, yang kita lakukan dengan keberanian kepada Tuhan, kita tahu bahwa sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kita untuk kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Ya, kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Korban tadi ini yang mengalami kekerasan, setelah luka-lukanya disirami dengan anggur dan minyak, dibersihkan oleh orang Samaria ini, dia tidak meninggalkannya di situ. Ya, dia tidak bilang, saya sudah kasih kau obat, maka sudahlah, terserah kamu sekarang, kamu mau jalan, kamu mau pergi mana, terserah. Tidak saudara, tapi dia bawa, ya, dia bawa untuk ada di penginapan. Supaya apa? Supaya dia bisa beristirahat dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatian yang kita lakukan bagi orang lain, bagi sesama dalam kehidupan kita, bagaimana kuasa Kristus, bahkan berdasarkan kasih Kristus yang kita kerjakan itu akan menenteramkan orang dalam hidup ini. Ya, saya katakan tadi, jangan pakai dia punya embel-embel sehingga orang lain tidak akan mengalami kesejahteraan. Saya lakukan ini karena ini, saya lakukan ini karena ini. Ada banyak alasan sehingga orang mulai tidak sejahtera dengan pemberian kita. Kita pikir kita sudah pulang, kita merasakan suasana yang baik pula. Tidak saudara, tetapi kita juga meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di sana, maka orang itu juga dia tidak akan tentram dalam hidupnya. Jadi lakukanlah itu seperti orang Samaria ini. Mungkin dia dipandang sebagai pribadi dalam pikiran-pikiran orang Yahudi bahwa mereka adalah orang yang tidak diperhitungkan, tetapi di hadapan Tuhan, siapa yang akan menilai itu? Apakah manusia sesama kita? Tidak saudara, Tuhan yang menilai kita. Mari kita melihat di dalam catatan firman Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa orang percaya harus berani menyatakan kemurahan hatinya. Kita melihat alasan ketiga di dalam ayatnya yang ke-35, yaitu karena hatinya tergerak untuk bertanggung jawab penuh bagi orang lain. Hatinya tergerak untuk bertanggung jawab, saudara. Bertanggung jawab penuh terhadap orang lain. Papa mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria di dalam firman Tuhan ini tidak hanya punya kepedulian, ya, tidak hanya punya kepedulian
bahwa orang yang menjadi korban kekerasan ini adalah sesamanya. Tetapi dia menunjukkan bukti bagaimana memberi kelegaan, bagaimana memberi kesembuhan kepada orang tersebut, bahkan dibawa ke penginapan. Luar biasa saudara, kalau kita menemukan orang seperti ini dalam hidup kita. Ya. Dia benar-benar punya hati Tuhan. Dia membawa orang itu ke penginapan, membayar semua biaya. Bahkan dia katakan, jikalau ada kekurangan akan dia bayar kembali. Saya akan bayar setelah saya kembali, saudara. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran yang sangat penting dari sikap ini adalah setiap orang harus mempunyai sikap yang penuh dengan tanggung jawab melalui kemurahan hati yang dilakukan itu sampai tuntas. Barangkali kalau kita sudah bawa dia di rumah sakit, saudara, perhatian kita adalah sampai di situ. Tetapi luar biasa dengan orang Samaria ini, dia bawa ke sana. Tidak hanya perhatian, tetapi bertanggung jawab. Tuntas dia lakukan supaya orang ini mengalami kelegaan dalam hidupnya. Artinya apa, saudara? Artinya juga bahwa dari sikap orang Samaria ini menunjukkan bahwa terlihat dalam jati dirinya untuk menyatakan kemurahan hati tidak sebuah hal yang musiman. Tidak hanya pada orang yang mengalami kekerasan ini, tetapi dengan jelas kapanpun, dimanapun, pasti dia selalu siap untuk melakukan hal itu kepada orang lain. Itulah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kapanpun, dimanapun Tuhan izinkan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan keberanian kita, bagaimana kemurahan hati itu akan dinikmati oleh orang lain dalam hidup ini. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala bentuk belas kasihan yang dilakukan sekiranya perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan kita. Membuat orang lain merasa bahwa ada dasar kasih Kristus di atas semua yang kita lakukan. Benar-benar menyentuh hati siapa yang mampu untuk kita nyatakan kemurahan hati kita kepada mereka. Oleh belas kasihan, berdasarkan kasih Kristus, orang akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan, tangan yang terulurkah, kaki yang melangkahkah, atau doakah, atau motivasi, atau nasihat, dia akan merasakan itu, bahwa itu adalah sesuatu yang berharga, yang dia nikmati, yang dia terima, yang dia dapatkan, yang dia peroleh dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, ketika hal itu kita kerjakan dengan menggerutu, ya, dengan menggerutu, kita bersungut-sungut, kita protes, saudara, maka kita tidak akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pandangan Tuhan atas kehidupan ini. Semua yang kita lakukan harus berdasarkan kasih Kristus dan bertanggung jawab. Mustahil untuk kita akan mengumbar-umbar atau memperhitungkan apa yang sudah kita perbuat, atau kita mulai mengungkit-ungkit apa yang kita sudah lakukan tentang kemurahan hati kita kepada siapa yang patut menerimanya.
saudara orang Samaria ini. Ketika dia katakan, nanti ketika saya kembali, saya akan membayar kekurangan-kekurangan itu. Saudara, betapa hatinya sangat mulia ketika dia berjumpa dengan orang ini. Ya. Betapa hatinya sangat mulia di hadapan Tuhan ketika dia berjumpa dengan orang ini. Benar-benar dia bertanggung jawab, dan saya yakin dan percaya dia tidak akan memperhitungkan apapun yang sudah diperbuatnya kepada orang yang mengalami kekerasan ini. Papa mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang mampu berbuat baik atau menyatakan kemurahan hati, tetapi setelah itu berlalu, mulai akan menjadi sesuatu hal yang barangkali kita akan omong lagi. Kita katakan, kau itu kalau bukan karena saya, kau tidak akan seperti itu, kau tidak akan seperti ini. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita tentang kemurahan hati yang kita lakukan bukanlah menjadi sebuah beban bagi orang lain, tetapi itu menjadi berkat. Itu yang Yesus ajarkan. Ya. Itu yang Yesus ajarkan dalam kehidupan. Sebagai pribadi yang telah bermurah hati kepada saya dan papa mama, saudara-saudara sekalian, kemurahan Yesus Kristus, kemurahan hatinya terletak kepada pengorbanannya. Apakah dia bilang, mari kau tergantung di sini, mari engkau tergantung di atas kayu salib? Tidak, saudara, tetapi kemurahan hatinya ditunjukkan dalam pengorbanannya sampai dia tergantung di atas kayu salib. Dia mati di sana demi saya dan saudara. Itulah yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita katakan, Tuhan, Engkau memberkati saya, Engkau menyediakan berkat-berkat dalam kehidupan saya, tanpa saya minta. Tuhan selalu menambah dan menambah itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bisa melakukan itu kepada orang lain, bagaimana kita bisa memberkati mereka melalui kemurahan hati kita, tetapi kita mulai memperhitungkannya. Saudara, mari kita kembali melihat pribadi kita masing-masing. Berani menyatakan kemurahan hati artinya kita berani untuk peduli dengan sungguh terhadap orang lain tanpa banyak rumus atau alasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya yang sudah diberkati untuk memberkati orang lain, kita mendukung juga pelayanan-pelayanan dalam gereja kita melalui doa, melalui daya, dan juga melalui dana. Apa yang menjadi keuangan kita dipercayakan oleh Tuhan untuk terus bermurah hati mendukung setiap apapun yang menjadi tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bertanya, dari ketiga orang ini, siapakah yang menjadi sesama dalam kehidupan orang itu? Ahli Taurat ini katakan, orang yang telah menolong dia, orang yang telah peduli, orang yang telah bermurah hati. Saudara, Tuhan Yesus katakan, pergilah dan lakukanlah itu. Saudara, ahli-ahli Taurat, apakah mereka tidak tahu? Apakah di kitab Taurat itu tidak ada kebenaran-kebenaran yang mereka harus lakukan? Ada, saudara. Tapi ahli Taurat, mereka selalu mencari celah dari Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan Tuhan Yesus? Saudara, ada begitu banyak orang yang menunggu
bagaimana kita akan terlihat dalam kekurangan-kekurangan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang dia pikir bahwa orang ini tidak berguna. Saudara, sekali lagi, bahwa kita melihat Kristus, kita melihat Yesus, Yesus yang memandang kita, sehingga kemurahan hati yang ada pada kita, yang kita bisa lakukan untuk orang lain dalam kehidupan ini, itu adalah sesuatu yang berguna dalam pandangan Tuhan. Belum tentu bagi orang lain, ya, belum tentu bagi orang lain. Kita melakukan sesuatu yang baik pun orang lain tidak akan peduli. Ketika dia katakan, orang itu menjadi sesuatu tidak berguna bagi hidup saya. Saudara, ketika ada kemurahan hati yang ada pada diri saudara saat ini, tetap kerjakan itu dengan memandang Kristus. Tetap kerjakan itu dengan memandang Kristus, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kemampuan saudara semata, bukan karena saudara bisa, tetapi karena Yesus yang ada pada saudara. Hasilkanlah ini dalam kehidupan saudara. Kemurahan hati ini akan menuntun kita seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapa di sorga murah hati. Itu akan menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Apakah yang sudah kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang memiliki kemurahan hati dalam hidup ini? Sudahkah kita menunjukkannya itu, sekalipun hanya melalui doa kita, sekalipun hanya melalui motivasi kita, melalui nasihat kita? Sudahkah kita lakukan itu? Ataukah ketika kita sudah melakukannya, bagaimana tangan kita sudah terulur atau kaki kita sudah melangkah berjumpa dengan orang-orang itu? Apakah itu kita merasa bahwa berdasarkan kasih Kristus? Mari kita renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang menilai kita, hanya Tuhan yang memampukan kita, hanya Tuhan yang akan menolong kita, hanya Tuhan yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berarti. Terkhusus hari ini, ketika Tuhan izinkan kita untuk semeja sehidangan dengan Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus sebentar yang akan kita nikmati bersama-sama, renungkanlah kemurahan-kemurahan hati yang saat ini saudara sedang kerjakan dan yang nanti saudara akan kerjakan. Lihatlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus akan terus memberkati. Yesus akan terus memberkati. Tanpa saudara sadari, Tuhan akan setia memberkati saudara sampai pada hari ini, seterusnya, bahkan selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekaliannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Tuhan boleh berkarya melalui kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami orang-orang percaya memiliki keberanian untuk menyatakan kemurahan hati. Kami tergerak oleh belas kasihan, bagaimana itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menjadi orang yang senantiasa menyadari bahwa orang lain juga adalah penting dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari bahwa kami melakukan itu dengan penuh keberanian karena tergerak karena kasih Kristus. Kami bertanggung jawab melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman di hati kami, di pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Setelah kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita telah dikuatkan oleh hamba-Nya,
kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 294. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah yang tak terbilang pun, mujizat berkat-Nya. Ayat yang kedua. Sempurna karyanya, olehnya diberkati segala anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bayangan, kuasa-Nya menang. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kepada hambanya saya persilahkan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, setelah Tuhan izinkan kami untuk memuji, mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, bahkan kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami kembali disiapkan oleh Tuhan untuk menikmati sakramen perjamuan kudus, mengenang peristiwa bagaimana Yesus telah berkorban bagi kami, menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran. Untuk itu Bapa di sorga, layakkan kami saat ini sehingga benar kami siap dan rindu untuk menikmati persekutuan ini melalui sakramen perjamuan kudus. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah kita masing-masing, tentunya tidak menjadi satu batasan bagi kita dimanapun kita berada. Tuhan terus memimpin dan menyertai kehidupan kita sekaliannya. Dan pada saat ini, sebelum kita menikmati sakramen perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, baiklah kita boleh mengerti dengan benar apa maksudnya ketika Tuhan izinkan kita untuk mengambil bahagian di dalam menikmati sakramen perjamuan kudus. Tentunya ini merupakan satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita merenungkan tentang arti pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dia telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Untuk itu patutlah setiap waktu kita terus merenungkan perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya pengorbanan Kristus
yang kita renungkan, tetapi di dalam sakramen perjamuan kudus memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita sedang dipersiapkan menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Kita disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Jadi setelah Tuhan izinkan kita untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, artinya bahwa kita siap untuk pergi menghasilkan buah kebenaran, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Inilah yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa betapa berartinya pengorbanan Kristus yang sudah tercurah bagi kita sekaliannya. Sebagai warga Gereja Kemah Injil Indonesia, kita diajak bersama-sama untuk mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Bagi kita yang sudah dibaptis atau yang berumah tangga, yang sudah membawa rumah tangganya diteguhkan di hadapan Tuhan atau tidak ada di dalam hal yang lain. Jadi Papa Mama, saudara-saudari yang belum dibaptis atau rumah tangga yang belum diteguhkan di hadapan Tuhan atau ada di dalam hal yang lainnya, baiklah kita menahan diri dulu sampai kita memberi diri dibaptis, membawa rumah tangga kita diteguhkan di hadapan Tuhan, atau kita diperdamaikan dengan Tuhan. Bagi Papa Mama, saudara-saudari yang mungkin saat ini mengambil bahagian dalam ibadah di rumah masing-masing, kita dari denominasi yang lain, baiklah saya sebagai hamba dari Yesus Kristus mengajak kita sekaliannya untuk mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Karena meja ini bukanlah meja Gereja Kemah Injil Indonesia. Meja ini adalah meja Tuhan. Marilah kita bersama-sama menikmati persekutuan ini di dalam kasih Kristus semata. Untuk itu, sesaat kita bersama-sama kembali merenungkan betapa hidup kita berarti di hadapan Tuhan, dan sesungguhnya Allah yang melayakkan kita saat ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami telah disiapkan oleh Tuhan hati dan kehidupan kami untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari ya Tuhan, Engkau menguasai kehidupan kami, sehingga benar-benar Bapa di sorga, kami dapat menghargai arti pengorbanan Kristus melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang ada di rumah kita masing-masing saat ini, kita akan menyesuaikan diri sesuai dengan petunjuk yang saya arahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi kita sebagai penanggung jawab di tengah-tengah keluarga, mari Bapak Ibu akan melayani roti perjamuan dan anggur perjamuan saat ini bagi anggota keluarga kita. Ataupun bagi Bapak Ibu badan pengurus jemaat yang ada di WEG masing-masing, Bapak Ibu akan melayani roti dan anggur yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kendengaran Iman nomor 48 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Darah Tuhanku di bukit Golgota.
terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Saya undang kita berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus." Mari kita angkat roti dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus." Mari kita angkat cawan, kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah melayakkan kami untuk menikmati sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah Bapa di sorga, melalui persekutuan ini kami boleh diingatkan kembali bahwa betapa berharganya Tuhan, dan Tuhan memberikan karya-Mu yang abadi dalam kehidupan kami, menjadikan kami saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengutus kami sekaliannya untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan mengembalikan cawan yang ada di tangan kita masing-masing, dan kita akan memberikan korban persembahan. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Keneman Iman nomor 49 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Darahku tercurah
Nyawaku diberikan bagiku, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk peluang anugerah bagi kami hari ini boleh ada di dalam ibadah dan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya apa yang telah kami lakukan boleh menuntun kami untuk menjadi saksi Kristus, melanjutkan tugas yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, kami boleh memberikan persembahan syukur, serta persembahan khusus kehadirat Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa gereja Kemah Injil Maranatha Kambaniru dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan izinkan melangkah. Setiap umat-Mu yang telah memberi dengan penuh sukacita di dalam kediaman mereka masing-masing, apapun wujud pemberian mereka saat ini, boleh diberkati oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan kasih Tuhan. Sepekan yang lalu boleh berlalu di dalam pimpinan kasih Tuhan, dan setiap kami boleh menikmati pemeliharaan kasih Tuhan. Sehingga di dalam sukacita saat ini, kami boleh tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur bersama setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengalami pertambahan usia dalam minggu ini, bahkan hari ini, diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan pertambahan usia yang dipercayakan. Bahkan setiap umat Tuhan yang boleh dipulihkan dari sakit penyakit mereka, saat ini boleh bersama-sama dengan setiap anggota keluarga untuk ada di dalam ibadah yang dipercayakan. Tuhan tetap memberkati setiap syukur yang dinaikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pula hamba tetap menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di pembaringan mereka masing-masing saat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah sakit. Dalam nama Yesus Kristus, bilur kesembuhan daripada-Mu boleh menjadi milik bagian mereka. Melalui makanan, minuman, bahkan obat penawar yang masuk ke dalam tubuh mereka, bilur kesembuhan daripada Kristus boleh menjadi milik bagian daripada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Mbak tetap menyerahkan
Setiap umat Tuhan saat ini, tatkala mengangkat hati kepada Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulan, baik secara pribadi bahkan di dalam rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati, sehingga jawaban yang pasti sesuai dengan kehendak Tuhan boleh diterima dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula Hamba tetap menyerahkan untuk setiap para janda duda, anak yatim piatu. Tuhan tetap jaga pelihara di dalam setiap keberadaan mereka. Saat ini tatkala mereka memuji mengagungkan nama Tuhan, Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan yang prima untuk tetap bersyukur kepada Tuhan buat setiap situasi yang Tuhan izinkan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula kami tetap menyerahkan untuk gereja Kemah Injil Maranatha Kembaniru ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap program yang direncanakan. Kami percaya bahwa semuanya akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kondisi dunia saat ini, daerah kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, dalam nama Yesus Kristus, bila Tuhan menghendaki berlalu, maka itu akan berlalu dan kami semua boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun saat ini di dalam kediaman kami masing-masing, kami tetap berseru kepada Tuhan untuk kondisi ini. Kami boleh kembali beraktivitas secara normal dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apabila ada saudara-saudari kekasih kami yang mengalami virus ini, dalam nama Yesus Kristus, tuntun terus sehingga pemulihan yang sempurna daripada Tuhan boleh menjadi milik bagian mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap pemimpin kami boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan taat akan Tuhan. Setiap muda-mudi yang ada di bangsa kami, terutama yang ada dalam gereja Kemah Injil Maranatha Kembaniru, Tuhan Yesus memberkati sehingga mereka boleh menjadi tiang penopang gereja yang kokoh di dalam menyatakan Injil Kristus, dan sesungguhnya masa depan yang cerah Tuhan telah siapkan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba mohon Engkau ampuni setiap kesalahan kami dan mampukan kami untuk hidup saling mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus penyempurna doa kami dan juru syafaat kami, hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kita kembali pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan, akan kita kidungkan bersama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat 3, jemaat Tuhan dimohon berdiri. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat
hati, Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan oleh Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, apapun yang kami nikmati dalam seluruh penyembahan kami pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan sesungguhnya kami siap untuk menjadi alat saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami telah berdiri di hadapan-Mu, siap untuk kembali dalam segala tugas, pekerjaan dan pelayanan kami. Memimpin kami sekaliannya ya Tuhan, memimpin kami dan menganugerahkan kami kemampuan supaya kami mampu menjalani kehidupan ini dalam kuasa dan kehendak Tuhan semata. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Papa, Mama, saudara-saudari sekaliannya, arahkanlah hati-Mu, tadakanlah tangan-Mu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penguasaan pengontrolan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekaliannya, mulai dari saat ini sampai Kristus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita bersaat teduh sebelum kita mengakhiri seluruh ibadah kita hari ini. Amin. Demikianlah pelayanan dari Gereja Kemah Injil Indonesia Kampaniru. Kiranya jemaat Tuhan dikuatkan dan diberkati lewat pelayanan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.